Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama kami di channel Azril Hidayat. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu guru dan rekan-rekan honorer, dalam kesempatan yang baik ini, dan kami kembali mengabarkan informasi terkait dengan pelaksanaan seleksi guru ASN P3K tahun 2020, di mana di video sebelumnya kita sudah sampaikan jadwal terbaru dari pelaksanaan P3K tahun ini. Akhirnya Kemendikbudristek merilis ya secara jelas kapan pelaksanaan seleksi beserta tiap tahapannya. Nah, dalam kesempatan kali ini kami akan kabarkan juga beberapa informasi terkait dengan pelaksanaan ASN P3K ini. Namun sebelum kita masuk di pembahasan, bagi teman-teman yang baru saja menemukan channel ini, seperti biasa silahkan subscribe channel ini dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Kita ke pembahasan. Jadi teman-teman sekalian, kami telah siapkan beberapa file ya terkait dengan semuanya berkaitan dengan ASN, rekrutmen ASN di tahun 2022 ini. Ada beberapa file yang perlu kita cermati terkait dengan pelaksanaan ASN P3K ini. Nah, yang pertama kami telah temukan ini adalah surat yang tadi kita bahas ya di video sebelumnya. Ini versi lengkapnya, yaitu surat dari Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan. Surat ini tertanggal 20 Oktober 22 tentang penyampaian jadwal pelaksanaan seleksi guru ASN P3K di tahun 2022. Di sini kepada Badan Kepegawaian Negara. Jadi surat ini adalah ditujukan kepada BKN, Deputi Sistem Informasi Kepegawaian ASN. Nah, di mana surat ini kami bacakan ya, sehubungan dengan akan dilaksanakannya proses seleksi pengadaan calon aparatur sipil negara tahun 2022. Bersama ini kami sampaikan jadwal tahapan pelaksanaan seleksi P3K guru tahun 22 sebagaimana terlampir. Mengingat pentingnya pelaksanaan seleksi tersebut agar jadwal ini dapat digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan penerimaan guru P3K guru tahun 2022. Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Tadi tanda tangani secara elektronik ya oleh PLT Dirjen GTK, yaitu Bu Nunuk Suryani, Profesor Dr. Nunuk Suryani MPD. Nah, terkait dengan jadwal kami telah share tadi sebelumnya di video sebelumnya, namun kemudian banyak yang bertanya di sini tentang khususnya P1 ya. Khususnya untuk pelamar P1, di mana di tanggal 25 sampai 7 November itu adalah pengumuman untuk mendapatkan penempatan P1. Nah, kemudian ada yang bertanya di poin 15, kemudian pengumuman hasil seleksi kenapa untuk P1 itu di tanggal 15? Apakah kemudian P1 itu nanti mengalami yang namanya seleksi administrasi, kemudian seleksi kompetensi seperti itu ya. Ini yang menjadikan kebingungan bagi beberapa teman-teman yang sempat memberikan komentar di video kami. Nah, berkaitan dengan hal ini, kami coba bukakan file ya. Ini file dari paparan terbaru, paparan terakhir ya dari Kementerian Pendidikan, di mana di paparan ini sebenarnya bisa kita pahami teman-teman sekalian terkait dengan P1, di mana nantinya ketika sudah dibuka ya di tanggal 25, maka teman-teman nanti login. Nah, ketika login di sini maka langsung terdeteksi untuk P1, P2, P3 atau P4. Nah, teman-teman P1 ketika nanti sudah login, maka nanti langsung muncul ya tentang penempatan. Nah, seperti ini. Ketika teman-teman nanti P1 ketika login kemudian langsung muncul penempatan, tentunya teman-teman sudah dipastikan bahwa teman-teman itu lolos dalam seleksi ini. Akan tetapi, bagi teman-teman P1 yang nantinya tidak bisa mendapatkan formasi, seperti di skema ini ya, ketika tidak mendapatkan formasi, maka dari guru-guru P1 ini
tergantung mau memilih apa. Apakah dia menyetujui tidak dapat penempatan atau tidak. Kemudian langkah berikutnya apa? Nah, ini tentunya memerlukan waktu karena untuk P1 yang tidak bisa menempatkan formasi tentunya ada proses-proses berikutnya. Nah, dari minimal ada dua ya, karena memang hanya ada dua. Yang pertama itu ketika nanti teman-teman mendapatkan formasi P1, dan yang kedua adalah ketika teman-teman tidak mendapatkan formasi. Tentunya alurnya dua alur yang berbeda, namun kalau kita lihat di jadwal untuk P1 itu nanti pengumumannya di satu tanggal 25. Nah, namun teman-teman ya. Nah, untuk P1 yang tidak bisa menempatkan formasi tentunya memerlukan waktu, di mana waktu untuk teman-teman itu menentukan tindakan berikutnya, apakah akan menunggu, apakah turun prioritas dan seterusnya. Sehingga untuk teman-teman P1 itu pengumuman hasilnya itu akan bersama-sama di tanggal 5 Januari hingga 6 Januari tahun 2023 itu akan diumumkan secara bersama-sama dengan P2, P3, dan pelamar umum. Jadi pertanyaannya apakah nanti ada seleksinya? Tentunya ada. Untuk P1, seleksi administrasi tentunya sudah bisa terlewati karena sesuai Permenpan ya, untuk administrasi P1 itu sesuai dengan 2021, artinya tidak di tahun ini tidak mengikuti kembali seleksi administrasi. Dan untuk seleksi kompetensi bagaimana tidak, karena menggunakan hasil dari seleksi 2021. Jadi intinya untuk P1 itu walaupun di Permenpannya itu mengikuti seleksi, tetapi menggunakan hasil seleksi 2021. Artinya aman. Nah, namun perlu dicermati untuk pengumuman secara serentak nanti akan ada di tanggal 5 Januari sampai 6 Januari tahun 2023. Nah, jadi teman-teman P1 jangan bingung ya. Ini untuk yang pertama. Kemudian untuk informasi yang kedua, bersamaan dengan rilisnya jadwal P3K Guru, ternyata dalam hal ini Panselnas juga mengobral ya, atau menerbitkan beberapa peraturan yang peraturan tersebut mengatur tentang pelaksanaan P3K Guru, P3K selain dari guru ya. Ini ada Permenpan nomor 968 tahun 2022. Ini untuk P3K Jabatan Tenaga Kesehatan. Ini teman-teman bisa cermati. Kemudian ada 969 Permenpan RB nomor Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Kepmenpan RB nomor 969. Ini tentang nilai ambang batas atau passing grade untuk seleksi kompetensi dosen ya, untuk fungsional dosen tahun 2022. Kemudian ada 970, ini tentang sertifikat dan kompetensi sebagai penambahan nilai seleksi teknis untuk jabatan fungsional teknis. Nah, teman-teman yang masuk di dalam fungsional ini yang akan menjadi pelamar ya, untuk tenaga teknis, kesehatan, dan dosen, bisa mencermati di Kemenpan tersebut sehingga teman-teman tidak salah arah dalam bagaimana mengikuti seleksi menjadi ASN di tahun 2022 ini. Nah, sekali lagi Kemenpan 970, 969, dan 968 telah terbit bagi teman-teman tenaga kesehatan, kemudian dosen, dan juga teknis. Silahkan bisa mengunduh dan bisa mempelajari dan membuat strategi ya dalam pelaksanaan P3K tahun 2022 ini. Terima kasih telah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.